Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Teman-teman dimanapun berada ya. Nah, sepertinya sudah lama sekali ya Nisa tidak menyapa teman-teman. Dan sudah lama juga nggak sharing-sharing tentang pengenalan-pengenalan penyakit yang sekiranya itu ada di lingkungan kita gitu ya. Dan pengetahuan tentang penyakit ini memang penting ya teman-teman untuk selain kita bisa tahu dan kita juga bisa tahu juga bagaimana caranya untuk mencegah penyakit tersebut gitu. Dan kali ini Nisa ingin membahas tentang tuberkulosis gitu teman-teman. Mungkin udah nggak asing lagi di telinga teman-teman ya, walaupun hanya sekedar pernah mendengar gitu ya. Pastinya aku yakin teman-teman juga udah pernah dengar tentang penyakit ini gitu ya teman-teman. Di sini aku akan sharing dan di sini aku udah bagi jadi beberapa outline. Yang pertama ada definisi, penyebab, gejala, dan obat-obatannya dan cara mengatasi gitu ya teman-teman. Oke, oh ya, teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit dengan prevalensi yang tinggi di Indonesia seperti itu? Nah, dan jawabannya ya bahkan nggak cuma di Indonesia aja. Ternyata penyakit tuberkulosis ini di Indonesia telah menempati peringkat kedua di dunia setelah negara India, dan kita sejajar dengan negara Cina gitu ya tentang prevalensi penyakit tuberkulosis ini teman-teman. Itu. Nah, hal ini dikarenakan memang selain ini ya jumlah penduduk di Indonesia yang cukup banyak gitu ya teman-teman, sehingga tidak menutup kemungkinan juga untuk terjadi transmisi penyebaran penyakit tuberkulosis ini. Oke, langsung saja kita ke outline yang pertama, yakni tentang definisi dari penyakit tuberkulosis gitu ya teman-teman. Jadi di sini penyakit tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi yang bersifat menular pada manusia, di mana dia itu disebabkan oleh bakteri, utamanya adalah bakteri Mycobacterium kayak gitu ya teman-teman, sehingga dia menyebabkan nekrosis di berbagai organ, dan di sini yang lebih ditekankan adalah di organ paru-paru gitu ya teman-teman. Jadi penyebab dari penyakit tuberkulosis ini adalah Mycobacterium, atau ini merupakan golongan bakteri. Nah, Mycobacteriumnya itu banyak jenisnya, ada Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, dan Mycobacterium africanus gitu. Tapi yang paling menyebabkan atau yang paling utama menjadi penyebab adalah Mycobacterium tuberculosis kayak gitu ya teman-teman. Nah, Oke, itu adalah penyebabnya. Kemudian faktor resiko apa aja ya yang dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis ini? Tentunya ini ya, ternyata penyakit tuberkulosis ini kalau kita pikir-pikir gimana ya cara menyebar luaskan penyakit ini. Tadi kan aku bilang ya, kalau dia itu merupakan penyakit yang menular gitu. Tapi bagaimana caranya dia menularkan dari orang yang satu ke orang lain gitu. Jadi dia hampir sama ya cara penularannya seperti virus corona, yakni melalui droplet gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada seseorang menderita tuberkulosis yang mungkin batuk, kemudian mengeluarkan droplet dan dropletnya mengenai orang yang sehat, dan kebetulan sistem imunnya pada saat itu nggak begitu baik gitu ya teman-teman, sehingga akan lebih rentan terkena penularan dari tuberkulosis itu teman-teman. Oke, kemudian tadi aku bicara tentang faktor resiko ya.
Nah, faktor risiko itu salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungannya apa aja? Yang pertama itu adalah ventilasi gitu ya, teman-teman. Biasanya tempat yang memiliki ventilasi buruk itu dia rentan ya terkena tuberkulosis gitu ya, karena mungkin kondisi ruangannya itu gelap, kemudian juga lembab kayak gitu, mungkin akan mempercepat penularan penyakit tuberkulosis. Kemudian yang kedua ada kepadatan penduduk ya. Ya, di Indonesia pasti ini ya teman-teman, banyak penduduknya dan kepadatan penduduk cukup tinggi, sehingga interaksi manusia satu dengan manusia yang lain itu pastinya sering terjadi, dan kita mungkin di sini harus berhati-hati untuk diri kita sendiri guna untuk mencegah penyakit tuberkulosis, karena seperti yang aku katakan tadi ya, bahwa dia itu penularannya bisa dari manusia satu ke manusia yang lain, dan dia penularannya bisa melalui droplet itu. Kemudian yang ketiga adalah ruangan yang ber-AC gitu. Nah, kenapa ruangan ber-AC kan enak ya, tapi ternyata dia memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyebarkan ini ya, penyakit tuberkulosis. Kenapa? Karena kondisinya yang cenderung lembab gitu, teman-teman. Oke, kemudian setelah itu apa ya? Setelah itu aku akan bahas pengobatannya, dan tanpa kita tahu ya teman-teman, ternyata pengobatan dari penyakit tuberkulosis ini cukup banyak obat-obatnya ya teman-teman, dan satu penyakit ya tuberkulosis ini sendiri bisa mencapai 4 obat gitu. Contoh obatnya adalah rifampicin, pirazinamid, kemudian isoniazid, dan ada ethambutol atau streptomycin gitu, dimana salah satunya itu merupakan suatu antibiotik ya, karena kan ini tadi penyakit tuberkulosis dia disebabkan karena bakteri, sehingga kita memerlukan antibiotik gitu, dan kita harus berhati-hati apabila kita menggunakan antibiotik. Apa itu perhatiannya? Yakni kita harus menghabiskan antibiotik yang dikonsumsi kayak gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena ini sangat rentan sekali terhadap resistensi antibiotik kayak gitu, dan pengobatan penyakit tuberkulosis ini sendiri itu cukup lama, karena untuk pengobatannya itu dibagi jadi 2 ya teman-teman. Ada pengobatan yang intensif dan pengobatan secara jangka panjang, misalnya kayak pemeliharaan kayak gitu teman-teman. Dan di sini tadi seperti yang aku bilang, kita harus menitik beratkan pada berhati-hati dalam menggunakan antibiotik gitu ya, karena sangat rawan sekali terhadap resistensi gitu. Biasanya kan kalau nggak cuma obat tuberkulosis aja, tapi biasanya untuk beberapa obat yang menggunakan antibiotik ya, beberapa pengobatan yang menggunakan antibiotik, ketika kita sudah mengonsumsi obat itu dan ketika kita merasa enak gitu ya, kita itu cenderung kayak ya udah deh, aku nggak usah minum obat itu lagi karena aku udah sehat, aku udah ini. Tapi tanpa kita ketahui ternyata bakteri tadi itu belum sepenuhnya mati teman-teman, tetapi dia berada pada masa dorman kayak gitu, dan dia tentunya akan lebih resisten lagi dan lebih kebal terhadap obat-obatan yang sebelumnya kita konsumsi kayak gitu ya teman-teman, sehingga perlu dihabiskan kayak gitu. Dan hati-hati juga, enggak cuman pengobatan tentang penyakit tuberkulosis aja, dan ketika kita memiliki penyakit lain gitu ya, hati-hati dalam menggunakan obat satu dengan obat yang lain ya. Apabila teman-teman sebaiknya
lebih menuruti petunjuk yang disampaikan oleh dokter atau apoteker gitu, karena mungkin obat satu dengan obat lain itu bisa juga terjadi interaksi. Dan apa ketika dia itu mengalami interaksi gitu ya, apa yang terjadi? Ketika dia mengalami interaksi, maka dia itu dapat melakukan berbagai efek gitu. Dia bisa menurunkan atau meningkatkan efek obat satu dengan obat yang lain. Dia juga bahkan memberikan efek toksik juga bisa ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita tahu tentang obat-obatan yang kita konsumsi gitu. Jangan sampai kita menyepelekan penggunaan obat gitu teman-teman. Aduh, gimana? Apakah kecepatan ya? Tapi memang ya gitulah, kita harus berhati-hati ya. Contohnya di sini itu obat tuberkulosis ya. Contohnya adalah rifampicin gitu ya. Nah, rifampicin apabila kita gabung ya, ternyata si penderita ini selain memiliki penyakit tuberkulosis, dia juga memiliki penyakit diabetes mellitus gitu. Paling enggak kan kita harus mengobati si tuberkulosisnya dan juga mengobati diabetes mellitusnya kan gitu. Dan ketika obat tuberkulosis dan obat diabetes mellitus seperti golongan sulfonylurea, contohnya ada glibenclamid digabung, nah itu dia dapat menyebabkan interaksi. Interaksinya dia menyebabkan apa? Dia menyebabkan penurunan efek dari si sulfonylurea tadi, glibenclamidnya tadi teman-teman, sehingga menyebabkan penurunan ini apa? Nggak berefek gitu ya. Gitu, sehingga obatnya ya kadar gula darahnya tetap tinggi gitu. Jadi kita perlu hati-hati terhadap penggunaan obat, apalagi pencampuran obat satu dengan obat yang lain. Kita harus meminta petunjuk dari dokter atau apoteker ya teman-teman gitu. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.